Sebuah era baru dimulai. 2026, sejarah berubah. Bukan satu, tapi dua pebalap Indonesia jebolan Astra Honda Racing School resmi tampil di Grand Prix dunia. Veda Ega Pratama, sang fenomena muda, langsung tembus Moto3. Sementara Mario Suryo Aji, sang veteran muda, lanjut konsisten di Moto2. Ini bukan kebetulan, ini hasil dari kerja keras, bakat, dan pembinaan berjenjang yang akhirnya membuahkan hasil. PT Astra Honda Motor mencetak prestasi yang belum pernah dicapai sebelumnya. Dua pebalap dalam dua kelas berbeda, satu misi, bawa merah putih bersaing di sirkuit dunia. Tapi yang paling bikin geger, Veda baru 16 tahun langsung tembus Moto3. Bagaimana mungkin? Apa yang membuat dia bisa lewati aturan usia? Dan bagaimana Honda bisa meloloskan itu? Semua akan terungkap. Tapi tunggu dulu, kita harus lihat dulu bagaimana Veda bisa sampai di titik ini. Veda Ega, remaja 16 tahun yang mengguncang Eropa. Runner-up Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025, itulah label Veda Ega Pratama saat Honda Tim Asia resmi mengontraknya untuk turun di Moto3 2026. Usianya belum 18, tapi kecepatannya sudah setara pembalap senior. Veda akan satu tim dengan Zen Mitani dari Jepang dan targetnya jelas, buktikan Indonesia bukan pelengkap grid. Veda bukan pebalap biasa, ia pembalap dari Gunung Kidul yang berlatih di sirkuit sederhana bernama Pasar Sapi. Dari aspal kasar itulah lahir talenta yang kini siap bertarung di sirkuit dunia seperti Mugello dan Sachsenring. Dalam pernyataan resminya, Veda bilang, "Ini mimpi saya sejak kecil. Saya akan cepat beradaptasi dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia." Tapi tantangan besar menanti. Moto3 bukan hanya soal skill, tapi soal tekanan, politik, dan rivalitas. Mampukah Veda melewatinya? Tunggu, Mario Aji sudah lebih dulu menapaki jalur ini. Mario Aji, veteran muda yang tetap lapar. Di saat Veda jadi pusat perhatian, Mario Aji datang dengan modal berbeda, pengalaman. Sejak 2022 turun di Moto3, naik ke Moto2 pada 2024, dan kini siap memasuki tahun kelimanya di Grand Prix. Dari Magetan, Jawa Timur, Mario adalah bukti bahwa konsistensi adalah senjata yang tak bisa diremehkan. Ia pernah duduk di posisi 4 besar Junior GP dan bahkan mencicipi wildcard Moto3 di Misano serta Algarve. Saat pebalap lain rontok oleh tekanan, Mario tetap kokoh. Honda Tim Asia tetap percaya padanya. Ia bukan lagi underdog, ia adalah fondasi. Dan tahun 2026, ia ingin membuktikan bahwa Indonesia tidak hanya melahirkan talenta baru, tapi juga bisa mempertahankan pebalap berkualitas dalam waktu lama. Tapi ada satu fakta mengejutkan, keduanya punya akar dari tempat yang sama, tempat yang mulai disebut sebagai pabrik juara Indonesia. AHRS, pabrik pembalap dunia dari tanah air. Lupakan akademi balap luar negeri. Indonesia punya Astra Honda Racing School dan hasilnya kini tak terbantahkan. Dari sekolah balap inilah muncul 5 nama yang menembus level Grand Prix. Dimas Eki, Gary Salim, Andi Gilang, Mario Aji, dan kini Veda Ega Pratama. AHRS bukan cuma ajang pelatihan biasa, ini jalur resmi yang dibangun AHM untuk mencetak pembalap kelas dunia dari tanah Indonesia. Veda masuk AHRS di tahun 2019 saat usianya masih remaja. Tapi sejak itu karirnya menanjak tajam. Dari sirkuit kecil di Yogyakarta ke lintasan Asia lalu ke panggung Eropa. Setiap langkahnya terukur dan sekarang dia melompat lebih cepat dari siapapun. Tidak ada pembalap Indonesia sebelumnya yang langsung naik ke Moto3 dengan usia semuda ini. Dan semua itu berawal dari AHRS. Tapi sejarah Veda bukan cuma tentang pelatihan, ini tentang tekad dan keberanian di usia yang belum genap 18. Veda si pemecah rekor. Kita mundur sedikit ke tahun 2022. Nama Veda Ega Pratama mulai menggema di Asia saat ia finish posisi 3 besar Asia Talent Cup. Tapi yang bikin mata dunia terbuka datang di musim berikutnya.
Tahun 2023, di usia baru 14 tahun, Veda langsung jadi juara Asia Talent Cup. Luar biasa. Tidak sampai di situ, dia juga bertarung di Asia Road Racing Championship AP 250 dan langsung masuk podium. Bukan sekadar ikut lomba, Veda membantai ekspektasi. Pada 2024, ia naik kelas ke Super Sport 600 SS600 dan tetap konsisten bersaing, finish di posisi 6 klasemen akhir. Dalam waktu 3 tahun, Veda menaklukkan 3 jenjang balap Asia dengan hasil mencengangkan. Dan puncaknya terjadi tahun 2025 saat dia nyaris juara Red Bull MotoGP Rookies Cup, hanya kalah tipis dari pembalap unggulan Eropa. Runner-up di Eropa sama dengan peluang emas ke Moto3. Tapi siapakah sosok di balik keputusan Honda memilih Veda? Inilah fakta yang jarang diketahui publik. Dukungan dalam bayangan, orang dalam Honda bertaruh. Sumber dari pedok menyebutkan, Honda Tim Asia tidak asal tunjuk. Rekam jejak Veda dipantau sejak ia masih di Asia Talent Cup. Bahkan, beberapa petinggi teknis Honda di Jepang ikut menyaksikan sendiri debut Eropanya. Kami melihat mental Veda berbeda, ujar salah satu insinyur HTA. Bahkan, menurut rumor, Zen Mitani, rekan setimnya di Moto3 2026, justru lebih banyak pengalaman. Tapi Honda sengaja menaruh Veda di kursi utama. Itu tanda kepercayaan besar. Satu hal yang menarik, keputusan ini juga menunjukkan arah baru strategi Honda. Mereka tak lagi hanya fokus ke Jepang, tapi mulai serius membangun basis di Asia Tenggara. Dan Indonesia, lewat Veda dan Mario, jadi pusatnya. Tapi tentu saja, Mario Aji juga punya cerita panjang tentang loyalitas dan perjuangan tanpa sorotan kamera. Mario Aji, satu misi. Sejak 2019, Mario Aji sudah tempur di Eropa, Junior GP, Moto3, dan sekarang Moto2. Tapi jangan salah, perjalanan Mario bukan selalu mulus. Ia sempat cedera, sempat dikritik karena belum podium di Moto3. Tapi Honda tetap bertahan dengannya. Kenapa? Karena Mario adalah pembalap pekerja keras. Dalam satu wawancara, manajer teknis menyebut, Mario itu bukan yang paling cepat, tapi dia pembalap yang belajar paling konsisten. Itu sebabnya dia bertahan 5 musim di MotoGP. Konsistensi Mario inilah yang sekarang ingin dijadikan teladan buat Veda. Di balik layar, Mario bahkan disebut akan jadi mentor Veda secara tidak langsung. MotoGP 2026 bukan cuma soal balapan, tapi juga soal regenerasi antar generasi balap Indonesia. Tapi jangan lupa, tekanan di Moto2 tidak kalah buas. Moto2 kelas neraka. Jika Moto3 disebut tempat para pebalap muda unjuk gigi, maka Moto2 adalah tempat pembantaian karir. Di sini, semua pembalap haus promosi ke kelas utama. Gagal sedikit, hilang kesempatan. Tahun depan, Mario akan kembali bersaing dengan nama-nama besar seperti Alonso Lopez, Fermin Aldeguer, dan Ai Ogura. Tapi justru di tekanan seperti inilah karakter Mario dibentuk. Ia tak lagi remaja seperti dulu. Ia sudah lebih matang, lebih fokus, dan punya satu tujuan, bawa bendera Indonesia ke MotoGP kelas utama. Dan jika berhasil podium musim depan, bukan mustahil Mario jadi pembalap Indonesia pertama yang naik ke kelas Premier. Tapi di sisi lain, Veda sedang menyiapkan kejutan besar di Moto3. Target besar, tekanan lebih besar. Veda bukan hanya akan debut, ia ditargetkan minimal finish top 10 di klasemen akhir Moto3 2026. Ini bukan target main-main. Honda Tim Asia ingin Veda langsung kompetitif, dan itu berarti latihan keras, adaptasi cepat, dan tekanan mental sejak seri pertama. Menurut info dari paddock, Veda akan mulai uji coba motor baru pada Januari di sirkuit Jerez. Dan menariknya, pengembangan motor Moto3 HTA 2026 disebutkan akan disesuaikan dengan gaya balap Veda yang agresif. Artinya, Honda rela menyesuaikan paket teknis hanya untuk remaja 16 tahun ini. Risiko besar, taruhan besar. Tapi bila berhasil, ini akan jadi cerita yang tak pernah dilupakan dunia balap. Lalu, bagaimana dengan dampak nasionalnya? Efek domino, revolusi balap Indonesia.
Kehadiran dua pembalap Indonesia di MotoGP 2026 bukan cuma berita olahraga, ini momen simbolik. Untuk pertama kalinya, dunia melihat Indonesia bukan penonton, tapi pemain utama. Program AHRS terbukti berhasil, dukungan sponsor makin terbuka, dan minat generasi muda untuk balapan melonjak drastis. Bahkan, menurut bocoran dari AHM, beberapa provinsi sudah menyatakan ketertarikan membangun sirkuit latihan mini berbasis AHRS. Jika ini benar, maka Veda dan Mario bukan hanya pembalap, tapi ikon gerakan nasional. Mereka membuka pintu, dan di belakang mereka akan lahir generasi baru yang jauh lebih siap. Tapi, semua ini baru